nilai pengembangan ilmu. Yang pertama yaitu ada hakikat ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu berasal dari bahasa Arab yang berarti alma, sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu science. Yang keduanya memiliki arti pengetahuan. Ilmu memiliki 3 kategori. Yang pertama yaitu hipotesis, lalu ada teori, dan yang ketiga yaitu dalil hukum. Lalu pengetahuan. Pengetahuan secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Sedangkan berdasarkan Encyclopedia of Philosophy, pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Menurut Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Sedangkan menurut John Dewey, pengetahuan itu harus benar. Manusia memiliki 4 pengetahuan. Yang pertama yaitu pengetahuan biasa, lalu pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan terakhir yaitu pengetahuan agama. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Perbedaan ilmu dan pengetahuan terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Setiap ilmu pasti pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Yang kedua yaitu perkembangan iptek. Setelah manusia mempelajari ilmu pengetahuan, maka produk hasil dari ilmu pengetahuan adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang mulai dari zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno, sekitar 4 juta tahun sampai 20.000 tahun yang lalu yang biasa kita sebut sebagai zaman batu. Karena pada masa itu manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Yang kedua, zaman Yunani kuno dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat karena pada masa itu Yunani tidak mempercayai lagi mitologi-mitologi. Yang ketiga, zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semuanya adalah teolog. Semboyan yang berlaku adalah Ancilla Theologia atau abdi agama. Keempat yaitu zaman Renaissance, yaitu zaman peralihan. Penemuan-penemuan modern sudah mulai dirintis. Tokoh-tokoh yang terkenal yaitu Copernicus ataupun Galileo Galilei. Yang kelima, zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah seperti René Descartes, dikenal sebagai bapak filsafat modern, juga sebagai ahli ilmu pasti. Yang keenam, zaman kontemporer. Pada abad 20 sampai seterusnya, fisikawan termasyhur adalah Albert Einstein. Melalui kajian historis dan ilmu pengetahuan mengandung 2 aspek yaitu fenomenal dan struktural. Aspek fenomenal menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mewujudkan dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk. Aspek struktural menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan di dalamnya terdapat unsur-unsur. Dari semua uraian dapat disimpulkan bahwa perkembangan iptek yang terjadi saat ini berawal dari dunia barat. Lahirlah era yang disebut sejarah Renaissance dan humanisme. Setelah ilmu pengetahuan terus berkembang, puncak pemikiran manusia yang disebut modern adalah revolusi industri. Revolusi industrilah sebagai cikal bakal adanya teknologi. Pancasila sebagai dasar pembangunan ilmu pengetahuan teknologi. Iptek merupakan bidang pembangunan sama seperti pembangunan yang lainnya. Secara sadar, kita mengetahui dan memahami bahwa iptek itu penting bagi negara kita untuk menjalin hubungan berkesinambungan dalam pembangunan nasional. Relasi yang paling ideal antara lain yaitu iptek dan nilai budaya. Terdapat 3 fenomena di dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Yang pertama, belum dapat berlangsung secara optimal karena mengingat adanya keragaman agama dan budaya. Kemudian fenomena kedua, menempatkan pengembangan iptek di luar nilai, budaya, dan agama yang bercorak positivistis. Fenomena ketiga, menempatkan nilai dan agama sebagai mitra dialog. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai agama dan budaya di bangsa Indonesia. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mendasari bahwa iptek itu tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan. Kemudian sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mendasari bahwa dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi harus didasarkan dengan cara beradab. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ini mendasarkan bahwa hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan ilmu pengetahuan teknologi haruslah bersifat demokratis. Sila kelima merupakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini merupakan dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. 5 sila tersebut merupakan fondasi yang paling kuat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi untuk kedepannya. Urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar perkembangan iptek. Kemajuan iptek tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Menurut Surajio, ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu yang pertama, ilmu harus bebas dari pegadaian-pegadaian.
yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti budaya, ideologi, dan faktor politis. Lalu, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu terjamin. Dan penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding sebagai penghambat kemajuan ilmu. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila dibuka dari kritik, bahkan merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK. Tantangan Pancasila sebagai landasan IPTEK di Indonesia ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila ini sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua yaitu globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dan pengembangan IPTEK sehingga Indonesia lebih menjadi konsumen daripada produsen. Yang ketiga yaitu konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain. Yang terakhir yaitu pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu yang pertama workability atau keberhasilan, yang kedua yaitu satisfaction atau kepuasan, dan yang ketiga adalah result atau hasil. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang apa sih kaitan atau hubungannya Pancasila dengan ilmu gizi. Pancasila merupakan ideologi dasar negara Indonesia atau jati diri bangsa Indonesia atau alat pemersatu bangsa Indonesia. Kesehatan yaitu hal yang penting agar manusia dapat bertahan hidup dan memerlukan aktivitas, di mana kesehatan ini sangat berperan penting terutama di ilmu gizi yang membahas tentang keseimbangan gizi agar tidak terjadinya gizi buruk, terutama ada kaitannya di sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pada sila ini yaitu merupakan suatu sikap perbuatan manusia yang berdasarkan hati nurani dan perilaku sebagaimana mestinya. Contohnya seperti salah satunya harus memperhatikan kondisi kesehatan gizi agar seimbang agar tidak terjadinya gizi buruk. Pesan-pesan saya untuk Bapak, yang pertama yaitu kesan dalam setiap pembelajaran, enjoy karena menggunakan video yang diupload di YouTube, sehingga kami dapat menontonnya berulang kali. Dan untuk pesannya, jangan bosan untuk mendidik kami, dan semangat terus Pak! Kesan dan pesan selama saya mengikuti mata kuliah Pancasila, kesannya saya bisa mendapatkan banyak ilmu tentang pendidikan Pancasila yang berkaitan dengan segala aspek. Pesannya, semoga saya bisa menerapkan pendidikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan mengamalkan juga bermanfaat bagi orang sekitar. Kesannya asik, seru, dan juga dapat ilmu yang lebih banyak lagi untuk dipelajari lagi dalam Pancasila ini. Pesannya, terima kasih untuk Bapak telah mengajarkan saya selama 1 semester ini di pelajaran Pancasila. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu dan keluarga. Mudah-mudahan kebaikan Bapak dibalas lagi dengan berlipat-lipat. Terima kasih. Kesan saya, pelajarannya enjoy dalam proses mengajarnya dan asik. Pesan saya, semoga saya dapat mengamalkan ilmu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan dapat berguna bagi di masa yang akan datang. Pesan dan kesannya selama mata kuliah Pancasila ini dari awal sampai akhir, kesannya yaitu saya mendapatkan ilmu yang lebih banyak, yang tadinya saya tidak tahu menjadi tahu, mempunyai pengalaman yang cukup banyak, dan pesannya yaitu semoga ilmu Pancasila ini dapat saya aplikasikan di kehidupan sehari-hari dan dapat bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi orang lain. Terima kasih.